warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Mila Susanti dari kelas PGMI 4B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Syarif Kasim Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang telah diajukan pada tugas 3 mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Pedagogik teoritis berkaitan dengan ilmu-ilmu mendidik yang harus dikuasai oleh seorang guru sebelum menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Sedangkan pedagogik praktis adalah aplikasi atau penerapan dari pedagogik teoritis yang harus dikuasai oleh seorang guru sebelum melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan 10 kompetensi pedagogik guru mata pelajaran menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2007. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, spiritual, emosional, kultural, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kelima, menyelenggarakan teknologi dan komunikasi untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi, menyelenggarakan komunikasi yang efektif, empati, dan santun terhadap peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, memanfaatkan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kesepuluh, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan pembelajaran. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu kenapa guru harus memiliki kompetensi pedagogik? Hal ini dikarenakan oleh besarnya manfaat yang diperoleh oleh guru jika ia memiliki kompetensi pedagogik, yaitu yang pertama, guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, dan guru bisa memahami perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Baiklah, pertanyaan yang keempat adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan guru sebagai kulminator. Guru sebagai kulminator adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir atau disebut dengan kulminasi. Dalam rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, yaitu tahap di mana siswa atau peserta didik memungkinkan bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Di sini, peran guru sebagai kulminator akan terpadu dengan peran guru sebagai evaluator. Baiklah, pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan kompetensi kepribadian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebagai seorang guru, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki adalah memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi tauladan bagi peserta didik. Baiklah, soal yang selanjutnya yaitu nomor 6. Jelaskan bagaimana cara seorang guru mampu meningkatkan kompetensi kepribadiannya. Untuk meningkatkan kompetensi kepribadian seorang guru dibutuhkan kebiasaan hati yang lapang dalam menerima segala masukan, sehingga lambat laun kepribadian seorang guru menjadi dewasa dan matang. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang lazim jika ingin maju dan berkembang. Kepribadian guru bukanlah suatu hal yang statis, melainkan dinamis. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, jelaskan sifat-sifat pendidik muslim menurut Al-Nahlawi. Sifat-sifat tersebut yang pertama diantaranya bertingkah laku dan memiliki pola pikir yang bersifat rabbani. Yang kedua, ikhlas dengan profesi sebagai pendidik. Yang ketiga, bersabar dalam menyampaikan ilmu pengetahuan.
Yang keempat, jujur dengan apa yang diserukan. Yang kelima, selalu membekali diri dengan ilmu dan terus mengkajinya. Yang keenam, mampu mengajar dengan berbagai macam metode atau bervariasi. Kemudian yang ketujuh, mampu mengelola kelas. Yang kedelapan, mempelajari psikis sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang kesembilan, tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia. Yang kesepuluh, bersikap adil di antara para pelajarnya. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 8. Jelaskan kemampuan apa saja yang harus dimiliki guru dalam kompetensi sosial dan bagaimana caranya seorang guru bisa memiliki kompetensi tersebut. Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dalam kompetensi sosial yaitu berkomunikasi dengan baik secara lisan, tulisan maupun isyarat. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, mampu bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dengan orang tua atau wali murid peserta didik. Yang keempat, mampu bergaul secara santun dengan masyarakat. Dan yang kelima, menerapkan persaudaraan yang sejati. Selanjutnya, bagaimana caranya seorang guru bisa memiliki kompetensi tersebut? Sebagai calon seorang guru, untuk memiliki kompetensi tersebut tentunya kita harus mempelajari terlebih dahulu apa-apa saja hal yang harus dimiliki seorang guru dalam kompetensi sosial. Setelah kita mempelajari dan memahami apa-apa saja yang perlu dicapai, barulah kompetensi tersebut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita terus menerapkannya secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi sebuah kebiasaan dan melekat pada diri seorang guru tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 9. Jelaskan ciri-ciri guru yang memiliki sifat intrapersonal skill dan ciri-ciri guru yang memiliki interpersonal skill. Yang pertama, ciri-ciri guru yang memiliki intrapersonal skill. Pertama, selalu meluangkan waktu untuk bermeditasi, memikirkan berbagai masalah yang terjadi secara teratur. Yang kedua, menghadiri berbagai konseling untuk memahami diri sendiri. Yang ketiga, mampu menghadapi kegagalan. Yang keempat, memiliki pandangan yang realistis terhadap kekuatan dan kelemahan diri. Yang kelima, memiliki catatan buku harian untuk mengekspresikan diri. Yang kedua yaitu ciri-ciri guru yang memiliki interpersonal skill. Yang pertama, memiliki sifat keterbukaan. Yang kedua, memiliki sifat empati. Yang ketiga, memberikan dukungan. Yang keempat, memiliki rasa positif. Dan yang kelima, memiliki rasa kesamaan. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 10. Jelaskan kompetensi profesional yang harus dimiliki guru dalam mendesain kurikulum. Yang pertama, pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik itu ada yang disediakan oleh sekolah, ada juga yang disediakan oleh orang tua itu sendiri. Yang kedua, pemahaman terhadap potensi peserta didik. Pemahaman terhadap potensi ini bisa dilakukan dengan mensurvei atau observasi peserta didik tersebut dengan melihat ciri-ciri bakat yang ia miliki. Yang ketiga, penguasaan terhadap sumber bahan ajar. Yang keempat, pemahaman dan penguasaan tentang perencanaan kurikulum. Yang kelima, proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang keenam, pemahaman terhadap penilaian hasil belajar peserta didik. Oke, sekianlah presentasi dari saya. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.